Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'iznihi. فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها سفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Muhammad Sofyan pemirsa kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah, Perguruan Diponegoro Jalan Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, menarik apa yang menjadi tema siang hari ini, bagaimana kita di kehidupan dunia dan akhirat dipertemukan dua pilihan, yaitu terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yang insya Allah akan dikaji lebih dalam lagi bersama guru-guru kita yang sudah hadir. Di tengah-tengah kita ada Ustadz Kokolim dan juga Ustadz Nur Fadila atau Ustadz Tile. Nah, di segmen satu ini pemirsa kita akan membedah terlebih dahulu bagaimana beratnya istiqomah dalam beramal dan beribadah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Kokolim. Langsung saja kita mulai Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Wa ja'ala syawwala idal fitri liman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal hadratal makaramin. Yang sama sahabat kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, segenap pengurus Masjid Al-Hidayah termasuk Yayasan Al-Hidayah. Dan wabil khusus guru kita bersama Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile, Ustadz yang ganteng dan lucu.
ya. Nah, wabil khusus juga Cak Sofian sebagai presenter kita yang kita muliakan dan seluruh jamaah atau pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah dicintai dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ni hauma, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Suasana masih di bulan Syawal. Tema yang kita bawa hari ini, terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka. Kira-kira Ibu paham tidak, Bu? Nah, kalau tidak paham, hari ini kita bahas ayah bunda yang tercinta. Tapi mohon maaf ya Pak ya, Bu, Kokolim sebelumnya mau tanya. Tapi tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pak, mau masuk surga apa tidak? Bu, yang Koko tanya itu bapak-bapak. Nah, jadi ibu tak boleh nyaut, kan ibu tak ditanya, Bu. Ya, Ustadz Tile, Cak Sofian, mohon maaf ya. Kalau masalah masuk surga, Kokolim tak pernah tanya kepada ibu-ibu. Kenapa, Bu? Karena ibu-ibu yang hadir sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi Koko sampai di sini, Kokolim tak salah lihat, Pak. Koko lihat ibu-ibu semua wajahnya penuh bercahaya. Karena kena sinar lampu. Nah, insya Allah calon penghuni surga. Bapak Ibu, Koko mau tanya, mau masuk surga apa tidak? Jawabannya tak cukup dengan kalimat mau. Ya Bu ya. Kenapa? Karena surga itu sudah Allah gariskan, Pak. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Apa kata Allah, jelaskan Bapak Ibu? Uiddat lil muttaqin. Pak, surga itu Allah ciptakan, Allah siapkan dan sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi kalau mau jadi penghuni surga, syarat yang pertama harus menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu arti singkatnya takut. Tapi takutnya berbeda, Pak. Pak, kalau takut sama seorang raja yang zolim, membuat kita semakin jauh dengan raja tersebut. Betul nggak, Bu? Kalau jauh sama seekor binatang yang buas, membuat semakin dekat atau semakin jauh, Bu? Semakin jauh. Tapi kalau takutnya kepada Allah, bukan membuat kita semakin jauh kepada Allah, tapi justru membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai warga muslim yang baik ya Bu ya, kalau nggak melaksanakan sholat 5 waktu Pak harus dipaksakan Pak. Karena sholat memang terasa berat, kecuali hamba-hambanya yang merasa khusyuk. Bu, kalau tak sholat takut Allah murka kepada kita. Allah murka, dicabut keberkahan hidupnya. Takut-takut itulah membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau surga apa tidak? Syaratnya harus bertakwa. Contoh ya Pak ya, kalau di sini ada perumahan Polri. Kira-kira kalau Bapak mau jadi anggota penghuni perumahan tersebut Pak, kira-kira syaratnya apa? Harus menjadi anggota dan keluarga Polri. Kalau di sini ada perumahan TNI, Ibu mau jadi penghuni perumahan tersebut, syaratnya harus menjadi anggota dan keluarga Polri. Begitulah kalau ingin jadi orang yang pengen jadi penghuni surga. Bapak Ibu, Bu, halo, Ayah Bunda, Ramadan sudah meninggal kita sebulan yang lalu. Betul apa tidak? Betul Pak ya? Ramadan itu sudah Allah gariskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, kewajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah kewajibkan atas hamba-hambaku yang beriman sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi golongan orang yang bertakwa. Pak,
Kesimpulannya supaya Allah suruh kita berpuasa Ramadan itu supaya berhak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu Bu, harus dipaksakan Bu. Jam 3 subuh orang belum bangun tidur, kita sudah bangun tidur Pak untuk sahur. Paksakan ya Pak ya. Berat nggak Pak? Kadang-kadang sahur matanya 5 watt. Yang tadi belok jadi sipit seperti Koko Lim. Burung pipit di pulau-pulau, Koko Lim sipit katanya mirip Andi Lau. Semuanya mesti dipaksakan. Makanya hadis Rasulullah menjelaskan Bapak, hadis riwayat Imam Muslim, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bil syahawat. Sorga itu selalu diliputi perkara-perkara yang tidak kita sukai Bu. Tapi sementara neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang penuh dengan syahwat. Jadi sorga itu memang harus kita paksakan kalau ingin menjadi penghuni sorga. Ayah bunda, nanti kita lanjutkan pada segmen yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Koko Lim yang telah memberikan muqaddimah di awal ini, betapa sesuatu yang istiqomah, sesuatu yang berbau ibadah itu memang berat dan harus dipaksakan. Namun Masya Allah, suatu limpahan ataupun suatu jaza yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa surga atau berupa pahala yang sangat luar biasa sekali. Namun sebaliknya, ketika kita sukarela ataupun sesuatu yang indah-indah, yang asyik-asyik itu justru menjemuruskan kita ke dalam neraka, termasuk hubud dunia atau cinta dunia yang akan menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya. Nah, nanti insya Allah akan dibahas lebih dalam lagi oleh guru kita Ustadz Tile di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.